Alhamdulillah. Alhamdulilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidina wa habibina Muhammadan abduhu sahibus sarafi wal ikhtiram. Amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Washkuruhu ala ma hadakum lil Islam wa aulakum minal fasli wal an'ami wa ajalkum min ummati dawil arham. Qala ta'ala inna wa ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan kali ini, khatib mengajak kepada seluruh jamaah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan penting tentang ketakwaan ini wajib disampaikan oleh setiap khatib karena menjadi salah satu rukun dalam khutbah Jumat. Artinya, jika tidak menyampaikan wasiat dalam khutbah Jumat tentang takwa, maka tidak lengkaplah rukun khutbah Jumat yang bisa berdampak kepada tidak sahnya rangkaian sholat Jumat yang dilakukan. Wujud ketakwaan ini adalah dengan patuh menjalankan perintah dan ikhlas meninggalkan larang-larangannya. Karena jika ketakwaan sudah terpatri dalam diri setiap kita, maka insya Allah kita akan mampu menjaga keimanan dan keislaman kita dengan kuat. Ketakwaan, keimanan, dan keislaman merupakan paket lengkap sebagai modal dalam mengarungi kehidupan dunia agar senantiasa tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pesan ini sering disampaikan para khatib dalam khutbahnya melalui ayat Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Maka pada kesempatan kali ini khatib juga mengajak kepada jamaah Jumat untuk senantiasa mengingat apa yang sering disampaikan Bilal sebelum khatib naik mimbar melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Idza qulta li sawmika ansit yaumal jum'ah wal yawmu yakhtub faqad lahu, yang artinya adalah apabila kamu berkata kepada temanmu diamlah pada hari Jumat, sementara imam sedang berkhutbah, maka engkau telah berbuat tiada guna. Hadis riwayat Bukhari. Melalui hadis ini kita diingatkan untuk menjadi pribadi yang bisa menjaga diri untuk tidak banyak berbicara dan memahami situasi dan kondisi di mana, kapan, dan dengan siapa kita berbicara. Hal ini penting kita ingat dan aplikasikan bukan hanya pada saat khatib sedang menyampaikan khutbah saja, namun juga dalam aktivitas interaksi dengan orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kecenderungan manusia memang suka didengarkan daripada mendengarkan. Kita bisa amati bersama dalam sebuah forum, dalam sebuah diskusi, dalam sebuah musyawarah, bisa dipastikan ada saja orang yang mendominasi, menguasai pembicaraan dan tidak mau mengalah dengan pendapatnya. Ketika menanggapi pun pembicaraan orang lain, ia pun cenderung mengedepankan keakuannya dengan menonjolkan diri dengan apa yang dimilikinya. Banyak orang yang dalam sebuah forum masih saja tidak memahami orang lain. Sebaliknya, ia selalu ingin dipahami oleh orang yang diajak berbicara. Tentu ini sifat manusiawi. Namun, jika keadaannya terlalu sering, malah akan menjadikan kontraproduktif
dan mengakibatkan dampak negatif dalam interaksi dan komunikasi. Jika komunikasi tidak berimbang dan tidak berlangsung dengan baik, maka orang lain pun akan merasa bosan dan tidak menanggapi apa yang sedang dibicarakan. Dalam hal ini Imam Al-Lu'lu'i mengatakan dalam syair Adabut Thalab, wa fi kathiril qawli ba'dul maqti, yang artinya adalah dalam banyaknya bicara dapat menimbulkan sebagian kebencian. Sehingga disinilah pentingnya keseimbangan dalam berbicara. Ada kalanya kita berbicara, namun ada kalanya kita mendengarkan. Kita perlu renungkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan telinga lebih banyak daripada mulut. Allah memberi karunia 2 telinga di bagian kepala sebelah kiri dan kanan. Sementara mulut diciptakan oleh Allah 1 buah. Hal ini sebenarnya memiliki hikmah yang mendalam, bahwa kita diingatkan untuk lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara. Saat berbicara pun kita harus memperhatikan dengan siapa kita berbicara. Kita harus bisa memahami gerak-gerik, karakter, tingkat pemahaman dari orang yang diajak berbicara, dan mengedepankan akhlakul karimah. Tidak sombong dan tidak membangga-banggakan diri. Dan kita juga diingatkan untuk selalu introspeksi terhadap kekurangan diri dan menanggalkan sikap senang mengoreksi kekurangan-kekurangan orang lain. Dalam hal ini kitab Siwa Al-Safwah, Imam Abu Zawji mencatat sebuah riwayat tentang Imam Abu Bakar Abdullah bin Al-Muzani yang menyampaikan 4 pesan mendalam. Jadi ketika kita berbicara dengan lawan, kita harus memahami satu. Ketika kamu melihat orang lebih tua darimu, katakanlah pada dirimu sendiri, orang ini telah mendahuluku dengan iman dan amal saleh, maka dia lebih baik daripada aku. Dan yang kedua, ketika kau melihat orang yang lebih muda darimu, katakanlah, aku telah mendahulunya melakukan dosa dan maksiat, maka dia lebih baik daripadaku. Yang ketiga, ketika kau melihat teman-temanmu memuliakan dan menghormatimu, katakanlah, ini karena kualitas kebajikan yang mereka miliki. Dan yang keempat, ketika kau melihat mereka kurang memuliakanmu, katakanlah, ini mungkin karena dosa yang telah kulakukan, karena perbuatan jelek yang aku lakukan. Maka dari riwayat ini kita diajarkan untuk introspeksi dan menilai diri sendiri sebelum menilai orang lain. Bisa jadi orang yang menilai tidak lebih baik daripada yang dinilai. Kita diajarkan untuk berbaik sangka husnudzon sebagai jalan pembuka kedewasaan spiritual dan menghadirkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terkait dengan komunikasi, Rasulullah pun telah mengingatkan umat Islam untuk memiliki tata krama dan etika. Dalam hadisnya, kita diingatkan untuk benar-benar berpikir matang apa yang akan kita ucapkan, apa yang kita sampaikan. Kita harus mempertimbangkan manfaat serta madarat, keuntungan dan kerugian, serta apakah yang akan berdampak negatif atau positif. Dalam hal ini hadis Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang artinya adalah, siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jamaah rahimakumullah. Lisan kita ibarat pisau yang bermanfaat jika digunakan untuk hal-hal yang baik. Namun sebaliknya akan membawa bencana jika digunakan dengan tidak bijak. Bukan hanya melukai diri sendiri, namun bisa melukai orang lain. Bukan hanya luka yang bisa sembuh dalam waktu pendek, namun luka dalam hati yang bisa saja bersemayam dalam hati. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, "Aktsaru khotoya ibni Adam fi lisanihi." Yang artinya adalah mayoritas kesalahan anak Adam adalah pada lidahnya. Hadis riwayat Tabrani. Rasulullah pun juga mengatakan, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyi'il hasanatan huwa wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin." Yang artinya adalah, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, iringilah keburukan dengan kebaikan yang mana bisa menghapusnya, dan pergaulilah orang-orang yang akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan penjelasan ini, mudah-mudahan kita senantiasa dianugerahi hati yang jernih, yang terwujud dalam sikap dan perkataan lisan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga lisan kita untuk tidak banyak berbicara hal-hal yang tidak penting, dan semoga kita senantiasa bisa berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita dengan akhlak yang baik dan mulia, sehingga kedamaian dan kebahagiaan akan senantiasa tercipta. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fi hadhil hakim wa taqabbal minkum innahu sami'un 'alim. Astaghfirullahaladzim wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Fa ya fawzal mustaqim wa ya najat taibin. Alhamdulillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bittaqwa faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala inna wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa mudfa'an al bala' wal waba' wal zalazil wal mihana waswafil mihana madara min al-mambatan amma yanza khassa wa sayyidina muslimina amah ya rabbal alamin. Aw marhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda rahmah. Allahumma takkilna minhu ma nasina wa lam minhu ma jahilna warzuqna tilatahu ana laila tarfan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, inna ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkar wal baghi ya'idhukum tadhakkarun wa dhkurul 'azim yadhkurkum washkuruhu ala yazidkum wa dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.